karena dipaksakan tisu dan koran ini sampai menyumbat tenggorokannya. Dan inilah yang membuat Ade Sarah kehabisan nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lur, selamat datang kembali di channel saya Lut Karel. Kali ini saya akan membahas kasus yang cukup bikin geger pada masanya, yaitu kasus penghilangan nyawa yang terjadi pada tahun 2014. Kasus ini berawal dari penemuan jasad seorang perempuan bernama Ade Sarah di pinggir tol Bintara, Bekasi. Diduga Ade Sarah ini dibuang begitu saja setelah disekap selama 26 jam di dalam mobil. Dan ternyata pelakunya adalah mantannya sendiri. Apa yang mendasari pelaku ini tega menghabisi nyawa Ade Sarah? Selengkapnya mari kita bahas dalam Desus Delik Kasus. Ade Sarah Angelina Suroto lahir pada 21 Juli 1995 di Jakarta. Dia adalah anak sematawayang dari pasangan Suroto dan Elizabeth Diana. Ade Sarah beserta keluarganya tinggal di Kelurahan Jati, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Setelah lulus dari SMA Negeri 36 Jakarta, Ade Sarah melanjutkan pendidikannya dengan kuliah di Universitas Bunda Mulia dengan mengambil jurusan psikologi. Di samping itu, dia juga mengikuti kursus bahasa Jerman di Goethe Institut yang ada di Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Saat di masa SMA, Ade Sarah ini pernah menjalin asmara dengan seorang pemuda bernama Ahmad Imam Al-Hafid atau yang biasa dipanggil Hafid. Namun setelah setahun lebih mereka berpacaran, Ade Sarah memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka dengan alasan berbeda keyakinan. Lalu setelah itu Ade Sarah berpacaran lagi dengan orang lain. Sementara Hafid berpacaran dengan Asyifa Ramadhani yang merupakan sama-sama lulusan SMA 36 Jakarta. Tapi walaupun Hafid ini sudah berpacaran dengan Asyifa, Hafid ini sering menghubungi Ade Sarah lagi. Bahkan Hafid ini sempat mengajak balikan. Tapi saat itu Ade Sarah tidak menanggapi dan sempat mengeluhkan sifat Hafid yang sering berkata kasar di Twitter. Sedangkan di sisi lain tentunya kondisi ini membuat Asyifa cemburu kepada Ade Sarah. Pada sore tanggal 3 Maret 2014, seperti biasa Ade Sarah berniat untuk berangkat les bahasa Jerman di Goethe Institut. Tapi rupanya hari itu dia tidak bisa datang tepat waktu karena dia akan menemui seseorang terlebih dahulu. Dan kalian tahu siapa orang itu? Dia adalah Asyifa yang merupakan pacar dari mantan Ade Sarah, Hafid. Di sini Asyifa mengajak bertemu Ade Sarah dengan alasan untuk konsultasi bagaimana caranya mendaftar les bahasa Jerman. Dah kan, janjianlah mereka untuk bertemu. Namun saat itu, pada pukul 6:30 malam, sebelum Ade Sarah menemui Asyifa, dia sempat ngasih kabar ke temannya di tempat les bernama Nadia. Ade Sarah mengirim pesan kalau dia sedang di stasiun Gondang Dia menunggu seseorang perempuan yang akan mendaftar les. Nadia di sini sempat heran, kenapa kok ketemuannya tepat di jam les? Padahal Ade Sarah kan dikenal sangat disiplin soal waktu. Sementara itu, Asyifa yang sudah datang langsung menghampiri Ade Sarah lalu mengajaknya masuk ke dalam mobil Kia Visto, yang ternyata adalah milik Hafid mantan Ade Sarah. Dari Gondang Dia, mereka berangkat menuju tempat les di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Disitulah Asyifa dan Hafid bersandiwara dengan pura-pura bertengkar sampai drama nangis-nangis segala. Sesampainya di depan tempat les, Ade Sarah akan keluar dari mobil. Asyifa ini juga mendadak mau ikut keluar mobil dan gak mau masuk mobil lagi jika Ade Sarah tak ikut bareng dia. Asyifa pun sampai memohon-mohon dengan seolah-olah meminta bantuan. Karena merasa nggak enak, terpaksa Ade Sarah menurutinya dan masuk kembali ke dalam mobil. Jadi benar-benar disetting ada drama di sini lur. Sampai-sampai si Ade Sarah ini nggak jadi ikut les loh. Dan ternyata drama tadi adalah jebakan supaya Ade Sarah mau ikut dengan mereka. Ade Sarah pun mulai menjadi sasaran amarah pasangan gila ini. Dimana Hafid yang menaruh dendam kepada Ade Sarah setelah permintaan balikannya tidak ditanggapi, dan juga merasa sakit hati karena diputuskan Ade Sarah dengan alasan beda keyakinan. Sedangkan tak lama setelah putus, Ade Sarah ternyata pacaran lagi dengan seseorang pria yang juga berbeda keyakinan. Jadi mungkin di sini Ade Sarah punya alasan lain lah memutuskan si Hafid ini. Sementara itu, Asyifa yang merupakan kekasih Hafid terbakar api cemburu kepada Ade Sarah dan takut ditinggalkan Hafid. Singkat cerita, ketika mobil mulai menjauh dari tempat les, Ade Sarah mulai menyadari kalau ini adalah jebakan. Dan disitulah Ade Sarah mulai dipojokkan oleh Hafid dan Asyifa. Namun di saat itu Ade Sarah sempat mengirim pesan lagi kepada Nadia. Dalam pesan itu Ade Sarah bilang,
"Sumpah kak, aku benci banget keadaan kayak gini." Dan itulah pesan terakhir Ade Sarah kepada Nadia teman lesnya. Karena setelah itu Nadia yang berusaha menghubungi Ade Sarah berkali-kali tapi sudah tidak ada respon darinya. Sementara itu di dalam mobil, Hafid dan Ashifa mulai menyerang secara fisik. Dimulai dari memukul dan menendang, bahkan menyetrum tubuh Ade Sarah. Mereka berdua juga menyuruh Ade Sarah untuk melepas seluruh pakaiannya supaya dia tidak bisa keluar dari mobil, karena pastinya ya akan malu jika tidak berpakaian kan. Dan mobil pun terus berjalan dari Taman Mini ke Cawang hingga ke Jalan Pramuka. Sembari itu Hafid dan Ashifa terus menyerang Ade Sarah dengan membabi buta. Menerima tindakan jahat mereka berdua, Ade Sarah di sini sempat pingsan sebentar. Hingga pukul 9 malam, Ade Sarah yang sudah lemas dan hampir pingsan lagi terus disiksa oleh pasangan gila ini. Sampai terakhir mereka sempat menyumpal mulut Ade Sarah dengan tisu dan koran. Karena dipaksakan, tisu dan koran ini sampai menyumbat tenggorokannya. Dan inilah yang membuat Ade Sarah kehabisan nafas. Barulah pada pukul 9:25 malam, Ashifa yang mengecek kondisi Ade Sarah saat itu terkejut setelah mendapati Ade Sarah sudah tidak bernafas lagi. Sementara itu, mobil yang mereka tumpangi sebenarnya sempat mogok beberapa kali karena akinya bermasalah. Tapi akhirnya mobil masih bisa menyala setelah terus dicoba. Namun pada pukul 12:30 dini hari, mobil kembali mogok di dekat apartemen ITC Kemayoran. Dan kali ini mobil tak bisa menyala sama sekali. Saat itu Hafiz memberhentikan taksi untuk membantu mengisi aki mobil. Dan mobil pun mulai menyala lagi. Tapi setelah berjalan sekitar 200 meteran, mobil kembali mogok. Hafid yang jengkel akhirnya menelpon temannya untuk menggantikan aki mobilnya. Barulah setelah keesokan harinya, pada pukul 11 siang, mobil bisa menyala kembali setelah temannya membantu memperbaiki. Nah, di sini teman Hafid sempat melihat tubuh Ade Sarah di dalam mobil. Temannya pun menanyakan kepada Hafid, dan refleks Hafid pun menjawab kalau itu adalah mayat. Namun teman Hafid mengira kalau itu hanya bercandaan Hafid saja. Lalu dia pun segera pergi setelah mobil bisa menyala kembali. Setelah itu Hafid dan Ashifa kembali keliling mencari tempat yang pas untuk membuang tubuh Ade Sarah. Hingga menjelang waktu maghrib, mereka saat itu sudah sampai ke daerah Salemba. Tapi mereka belum juga menemukan tempat yang sesuai. Di sini sebenarnya Ashifa sudah mulai ketakutan dan putus asa untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Tapi mau tak mau mereka harus kembali berkeliling. Hingga pukul 4 subuh, mereka akhirnya sampai di pinggiran ruas Jor Akses Bintara, kilometer 49 Bekasi. Dan disitulah tubuh Ade Sarah diletakkan begitu saja. Lalu mereka pun pergi meninggalkannya. Dan tak lama, sekitar sejam kemudian, tepatnya pada pukul 5 pagi, seorang petugas derek jalan tol bernama Didin Hermansyah menemukan tubuh Ade Sarah dan segera melaporkan temuannya ini ke polisi. Polisi mendapatkan kabar tersebut segera bergerak untuk mengevakuasi jasad tersebut. Ade Sarah pun dapat diidentifikasi berkat gelang Cavat Jazz Festival yang dia gunakan, sidik jari, dan juga EKTP yang ada di lokasi. Dan saat itu gegerlah kasus ini. Mendengar ramainya kabar penemuan jasad Ade Sarah, Hafid dan Ashifa kembali berakting dengan berpura-pura kaget. Bahkan mereka sempat membuat postingan turut berduka cita di medsos. Sedangkan perasaan orang tua Ade Sarah sedih bukan main. Tapi tidak, anak semata wayangnya yang sangat mereka cintai tahu-tahu ditemukan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dan dari sekian banyak orang yang dicurigai sebagai pelaku, Hafid ini adalah orang yang paling dicurigai. Dan memang semuanya jelas terungkap setelah polisi mengulik keterangan dari saksi kunci dalam kasus ini. Dan kalian tahu siapa saksi kuncinya? Dia adalah Nadia. Ingat kan, teman les Ade Sarah yang sempat dikirimin pesan terakhir oleh Ade Sarah sebelum ditemukan tewas. Si Nadia ini memang cukup mengenal baik Ade Sarah, karena mereka sudah berteman sejak kelas 2 SMA. Nah, dari keterangan Nadia menguatkan kalau Hafid dan Ashifa adalah dalang dibalik kematian Ade Sarah. Dan akhirnya polisi pun bekerja sama dengan orang tua Ade Sarah untuk menangkap mereka berdua. Saat jenazah masih di RSCM, sesuai dengan prediksi, pada pukul 12 siang, Hafid datang seolah turut berduka cita atas kematian Ade Sarah. Dan saat itulah dia segera dibekuk oleh polisi. Hafid diminta oleh polisi untuk menunjukkan di mana mobilnya. Mobil yang ternyata terparkir di kampusnya. Dan pada jam 2 siang, giliran Ashifa yang menyusul ke RSCM untuk berpura-pura turut berduka cita, tanpa mengetahui Hafid yang sudah dibekuk polisi. Lalu saat itu jugalah Ashifa dibekuk dan dibawa ke kantor polisi menyusul Hafid. Di kantor polisi, awalnya mereka berdua tak mau mengakui kejahatannya. Namun polisi yang terus menginterogasi secara intensif, mendesak mereka untuk mengakui perbuatannya. Termasuk dengan bukti-bukti yang ada, di mana polisi menanyakan luka baru di tangan Hafid. Karena saat itu terlihat dengan jelas Hafid ini ada lukanya di tangannya, lur.
Dan disitulah Hafid mengakui semuanya. Jika luka yang baru dia dapatkan adalah luka dari bekas gigitan Ade Sarah yang sempat melawan. Dan terungkap jelaslah perbuatan biadab mereka berdua. Kasus yang sempat membuat geger pada masanya. Karena pelaku sendiri tergolong masih sangat muda, yaitu berumur 19 tahun. Tapi hukum harus tetap ditegakkan. Atas tindakan biadabnya, mereka berdua dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Sidang putusan pun digelar pada tanggal 9 Desember 2014 dan mereka berdua divonis dengan hukuman 20 tahun penjara. Mereka berdua pun histeris menerima vonis tersebut. Sampai-sampai mereka menangis di pangkuan ibunya masing-masing. Bahkan Asyifa sempat pingsan. Tapi meskipun demikian, mereka berdua tidak mengajukan banding. Dan ternyata jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk menambah masa hukuman pelaku. Dan pada 9 Juli 2015, vonis dinaikkan dengan ditetapkannya hukuman penjara seumur hidup. Vonis yang membuat kedua pelaku menjadi salah satu tersangka termuda dengan vonis penjara seumur hidup di Indonesia. Demikianlah kasus penghilangan nyawa Ade Sarah pada tahun 2014. Jika ada kesalahan dalam penyebutan nama ataupun alur cerita, mohon dikoreksi di kolom komentar ya. Oke lur, semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Ketemu lagi di video lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.